Pemirsa, Polresta Yogyakarta menetapkan 4 tersangka perusakan sejumlah gedung pertokoan pasca unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. 2 diantaranya berstatus pelajar. Sembilan 95 demonstran ditangkap aparat Polresta Yogyakarta pasca perusakan dalam demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka terdiri dari 36 mahasiswa, 32 orang pelajar, 16 wira swasta, dan 11 orang pengangguran. Polisi menetapkan 4 pendemo sebagai tersangka. Ironisnya, 2 tersangka berstatus pelajar, 1 pendemo di bawah umur, dan 1 pengangguran. Polisi menyatakan tersangka terprovokasi oleh gelombang massa atau ikut-ikutan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa botol berisi bensin dan potongan besi. Bumijo. Masa demo yang diamankan di Polresta Yogyakarta sebanyak 95 orang dengan rincian mahasiswa 36 orang, pelajar 32 orang, wira swasta 16 orang, pengangguran 11 orang. Yang 4 orang itu 2 orang anak sekolah, pelajar. Yang 2 orang lagi, 1 sudah dewasa dan yang 1 lagi di bawah umur. Pengangguran. Sekolahnya pengangguran. Motivasi dia melakukan perusahaan apa, Pak? Sampai saat ini ya ikut-ikutan melihat orang merusak tempat fasilitas umum, nah kemudian ikut-ikutan. Ada yang menginstruksikan? Kalau penyampaian dari yang bersangkutan, nah dia tergerak untuk ikut-ikutan. 91 pendemo dibebaskan dengan wajib lapor, sementara 4 tersangka ditahan dan dijerat pasal berbeda dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Tim Cyber Polres Metro Depok mendapati 14 aplikasi terkait ajakan demo para pelajar. Sebelumnya, polisi mengamankan 168 pelajar yang hendak mengikuti unjuk rasa di gedung DPR dan Istana Negara. Usai memeriksa dan menyelidiki lebih lanjut ratusan pelajar yang hendak ikut unjuk rasa terkait Undang-Undang Cipta Kerja, petugas dari tim Cyber Polres Metro Depok mendapati 14 aplikasi ajakan demo. Mulai dari aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, hingga WhatsApp Group. Dari kota Depok, ribuan orang berdemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 168 pelajar yang diamankan dari 7 titik lokasi yang berada di wilayah Depok. Isi konten tersebut ada salah satunya di WA Group itu, isinya memang provokatif. Artinya mereka diajak bukan untuk berdemo, akan tetapi diajak untuk melakukan pengrusakan, menyerang kantor polisi, bahkan membakar kantor polisi. Diajakkan WA Group tersebut. Itu kita temukan di handphone yang ada di para anak-anak kemarin. Polisi mendapati ajakan demo di media sosial bersifat provokatif karena akan merusak dan membakar kantor polisi yang berada di Jakarta. Sebelum dikembalikan ke orang tua, pelajar yang telah diamankan mendapat pembinaan dari polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah lolos dari penggerebekan pertama, adik PLT Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu akhirnya ditangkap BNNP Sulawesi Tengah bersama 2 rekannya. Ketiga pelaku ditangkap usai pesta sabu di kampung narkoba Tatanga. Yunan Helmi Said, adik kandung PLT Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu, ditangkap tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Helmi sebelumnya lolos dan kabur bersama 4 rekannya saat digerebek di kampung narkoba Tatanga. Namun akhirnya adik Pasha Ungu bisa ditangkap. BNNP Sulteng menyita 15 paket sabu, 7 kartu ATM dan 7 telepon seluler, serta alat isap yang digunakan saat pesta sabu. Adik Pasha juga merupakan target operasi BNNP Sulawesi Utara. Helmi dan 2 rekannya kini berada di rumah tahanan BNNP Sulawesi Tengah. Sekali lagi terima kasih. Yang kita amankan
ada 3, inisial H, inisial N dan B. Dan tersangka yang masih untuk yang 3 orang masih melarikan diri, inisial S, R dan T. Seorang wanita parubaya di Takalar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas tak jauh dari toko kelontong miliknya. Korban diduga dibunuh seorang pengunjung toko yang kedapatan mencuri. Hafsah, 45 tahun ibu rumah tangga ini, ditemukan tewas tak jauh dari toko kelontong miliknya di Takalar, Sulawesi Selatan. Polisi menduga korban dibunuh seorang pengunjung toko yang dipergoki sedang mencuri. Pasalnya, uang tunai dan rokok di toko milik korban raib. Polisi menyita sebuah senjata tajam yang tertinggal di depan meja kasir. Polisi juga menemukan luka akibat senjata tajam di tubuh korban. Kondisi korban meninggal dunia sementara dibawa di rumah sakit Takalar untuk divisum. Untuk pelaku tersendiri, Mas? Pelaku sendiri kita sudah melakukan pengejaran, sudah memeriksa juga CCTV lewat jalan yang dilalui. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tangkap. Polisi kini masih mengejar pelaku yang telah diketahui ciri-cirinya. Sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Bawaslu Jawa Timur akan lebih selektif dalam mengawasi tahapan kampanye calon kepala daerah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.